ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para sepuh dan ibu, jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah, urang sadayana manjatkeun rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam atas karunia Allah dikawin urang sadayana tadi bangun tidur. Allah sudah mempertontonkan beragam karunia. Allah parantos membangunkan rasa betapa berharga nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ngalampungan ieu pangaosan urang saja takkid memperkokoh ngadudulan nikmat anu parantos ku Allah dipaparikeun ka urang sadayana ku cara urang nyeukeun amal saleh terutami ayeuna urang sadayana tos lepet sasi Sya'ban kaping genep terus kaping genep Sya'ban otomatis Ramadan teh caket 24 dinten deui. Etang-etang nyemutan sabab Sya'ban itu bulan yang terjepit antara Rajab dan Ramadan, dan mayoritas umat Islam banyak yang melalaikan tentang Sya'ban itu. Padahal justru bagi Nabi Sya'ban itu bulan untuk mempersiapkan diri menuju Ramadan. Rajab siarnya ada Isra Mi'raj, ada Rajaban. Tapi datang Sya'ban teu aya Sya'banan. Justru disitulah sebenarnya Sya'ban itu dijadikan momentum event bagi pribadi mukmin untuk i'dad mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan yang penuh dengan berkah. Waleta ngalampungan ieu majlis mangga urang sasarengan konten pembicaraan kita baik di media sosial, di rumah, di tempat-tempat tongkrongan tentang pencerahan-pencerahan Ramadan itu harus mulai dihidupkan dari sekarang supaya umat ini memang benar-benar siap. Tong rubika sumpingna Ramadan teh camberut. Sumpingna Ramadan ada semacam bahasa beban. Naudzubillah. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan panjang yusuf. Amin. Allahumma balligh, disampaikan sampai Ramadan. Salajengna salawat kali salam urang hadiahkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilap ka kulawargina para sahabat tabi'in atba'ut tabi'in oge sadaya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu salamina ngagaduhan keyakinan tentang memperjuangkan sunnah Nabi,
Jadi mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat Nabi membariskan syafaat dimantena amin ya rabbal alamin. Ada si tawakuf sepuh hadirin atas keterlambatan dan rahimakumullah di masa sengaja sebab ibadah saya jadwal tadi kuliah subuh dan seueur patarosan ternyata tadi masih rahimakumullah nu ketiasa direm ketiasa dikendalikan rahimakumullah kurang eta hapunten. Insyaallah kurang jam 40 saya tetap sepakat. Ayat 30 menit. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kurang melanjutkan pembahasan wajibuna nahwal qalbi nahwal nafsi, kewajiban kurang sadayana terhadap diri kita kewajiban kurang selaku hamba anu nomor kedua sabada zikrullah anu nomor kedua nyaeta tilawatul Quran. Wajibuna nahwal qalbi, kewajiban anu kedua terhadap diri terhadap hati nyaeta tilawatul Quran. Kamari bahasan pertama atos tentang binaul insu bil Quran, membangun kedekatan diri terhadap Al-Quran. Lajar ayana topik anu kedua tentang Al-Quran nyaeta akhtaru nisyanil Quran. Akhtaru nisyanul Quran, bahaya melupakan Al-Quran. Akhtar bahaya, nisyan melupakan Al-Quran. Jadi sejauh mana tentang efek ya pengaruh tina mohokeun Al-Quran. Akhtarun nisyanil Quran. Bahaya melupakan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya huda, pertama petunjuk, yang kedua minhaj, konsep, pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu memiliki nilai huda, memiliki nilai-nilai sistem, itu Al-Quran. Maka ketika orang melupakan Al-Quran, apalagi meninggalkan Al-Quran, maka akibat dari sikap seperti itu, jamaah rahimakumullah, maka hidupnya akan tersesat. Insyaallah nanti poin-poinnya kita bahas. Jadi kita sepakati bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah,
Maka ta'zimul Quran, mengagungkan Al-Quran, baik mengagungkan secara fisik Al-Quran, juga yang tidak kalah pentingnya mengagungkan kandungan-kandungan Al-Quran, itu adalah merupakan bagian dari iman. Bagian dari iman. Maka kita sepakat ketika seorang hamba, ketika manusia berpaling dari Al-Quran, maka justru disitulah akan muncul beragam keburukan, beragam kejahatan. Makanya jamaah rahimakumullah, bahwa salah satu efek terbesar Al-Quran sudah tidak dijadikan lagi sumber dalam kehidupan, yaitu pasar, al-pasar, kerusakan-kerusakan. Dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 28, bagaimana sikap orang mukmin itu sendiri disebutkan di ayat ini. Dia akan memilih teman, relasi siapapun, pasangan yang selalu dekat dengan Al-Quran. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Bersabarlah engkau Muhammad bersama dengan orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah pada waktu pagi, waktu petang. Yuriduna wajhah, mereka hanya mengharap ridho Allah, keriduan Allah. Wala ta'du aynaka an turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan engkau memanjangkan penglihatan dari mereka karena turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Jadi asbabun nuzul ayat ini jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW sedang ada tamu gitu ya, ada dua tamu. Tamu pertama adalah sahabat, ya, jadi sahabat. Tamu yang kedua orang kafir, gitu ya. Dalam pembicaraannya justru Nabi sering melirik orang kafir itu, karena asumsinya dia orang terhormat. Jika dia masuk Islam, maka dakwah Nabi akan memiliki dukungan besar. Jadi dengan cara sikap seperti itu saja langsung oleh Allah ditegur, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah engkau Muhammad dengan orang-orang yang jelas kesolehannya, walaupun secara materi, secara status sosial dia tidak seberapa bila dibandingkan dengan orang musyrikin di Quraisy ini. Tapi sesungguhnya di mata Allah dia yang terbaik, makanya perlakukanlah, gitu ya. Maka dalam ayat lain ada justru peringatan yang tegas, ya, abasa wa tawalla, gitu ya. Abasa wa tawalla. Ini jamaah rahimakumullah. Tapi esensi dari ayat ini ada kalimat wala tuti' man aghfalna qalbahu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu ada kalimat wala tuti', dan janganlah engkau mengikuti man, orang aghfalna qalbahu an dzikrina, yang Allah lalaikan hatinya dari mengingatku. An dzikrina termasuk Al-Qur'an. Karena peringatan Allah itu kan Al-Quran. Al-Quran itu maknanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk menciptakan sebuah komunitas-komunitas yang di situ memang dekat dengan Al-Quran, majelis Quran,
ketika orang hatinya dilalaikan dari Al-Quran, salah satunya wa kana amruhu furuta, maka dia akan muncul sikap-sikap furuta. Furuta itu selalu melampaui batas. Maka Al-Quran itu adalah batasan. Al-Quran itu rambu-rambu. Al-Quran itu rumus. Al-Quran itu kompas. Maka insya Allah orang yang selalu hidupnya memantaskan diri sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran, maka hidupnya akan selalu terarah. Hidupnya akan selalu terarah. Karena Al-Quran dijadikan imam, Al-Quran dijadikan komando. Jelas. Tadi masih menerima. Nah ini tentang ayat tentang nisyan, ya, nisyan. Bagaimana orang yang melupakan Al-Quran tak ubahnya seperti orang berjalan tanpa tujuan, ya, tidak pakai kompas gitu ya, tidak jelas mau kemana arah hidupnya, perjalanannya mau kemana. Bahwa Al-Quran ini adalah kompasnya. Nisyan. Maka supaya kita tidak lupa dengan Al-Quran, maka materi yang pertama itulah, supaya kita tidak melupakan Al-Quran pertama, maka kita harus rajin baca Quran, harus sering hadir ke majelis-majelis Quran. Itu solusinya. Apa saja? Di sini ada beberapa dampak negatif orang yang lalai, melalaikan, melupakan Al-Quran. Yang pertama adalah dolalum mubinun. Dolalum mubinun. Dampak negatif, keburukan yang akan muncul baik secara individu atau masyarakat ketika jauh dari Al-Quran, pertama adalah dolalum mubin. Dolal kesesatan, mubin jelas, nyata. Karena Al-Quran itu sendiri petunjuk yang nyata, petunjuk yang jelas kebenarannya. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu mungkin jelas. Maka tidak ada alasan bagi orang mukmin yang berusaha komitmen dengan Al-Quran melupakan Al-Quran. Hari ini kita sudah harus mulai pengkondisian tentang kedekatan kita dengan Al-Quran, supaya ketika Ramadan datang sudah selesai, bukan mengawali lagi membangun keakraban. Karena di bulan Sa'ban, selama bulan Sa'ban penuh kita sudah akrab dengan Al-Quran. Makanya sekarang kita harus mulai mentarget diri kita, ya kan? Harus mentarget diri kita beberapa hari ke depan tentang satu saja tentang baca Al-Quran kita. Kita usahakan bulan Sa'ban ini satu hari satu juz, sehingga ketika bulan Ramadan datang ini sudah terbiasa. Bahkan bisa satu hari 2 juz di bulan Ramadan, bahkan bisa 3 juz. Otomatis bisa 3 khatam, 4 khatam. Kita tinggal satu hari berapa? Itu hadirin rahimahumullah. Maka aneh ketika ada orang mengaku mukmin, iman terhadap Al-Quran, tapi masih lalai, sering berpaling dari Al-Quran.
Itu Al-Quran. Maka Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60. Surat An-Nisa ayat 60, gambar Rahimakumullah, surat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Kalau di sini dolalum mubin. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak melihat terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya, mengaku dirinya iman terhadap Al-Quran, wama unzila min qablika, atau beriman terhadap kitab-kitab selain Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Jadi ini sentuhan logika, narasi Al-Quran menyentuh tentang logika orang mukmin. Jadi ayat ini coba ke kita bahwa apakah kita tidak memperhatikan, tidak merenung, padahal kita mengaku bahwa iman terhadap Al-Quran, tapi kenapa kita tidak mengambil hukum dari Al-Quran? Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran? Justru yuriduna ayyatahakkamu bit-taghuti. Berkehendak kalian semua mengambil hukum-hukum at-taghuti, hukum-hukum selain Al-Quran. Wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalan ba'ida. Artinya justru ketika ada orang beriman tapi tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia terjebak dengan jebakan as-syaitan. Karena setan itu hanya satu, mereka pergerakannya adalah ayyudillahum dolalan ba'ida. Mereka ingin menyesatkan dengan kesesatan yang jauh, ba'ida. Ini dolalul mubin. Jadi jelas-jelas nyata. Ketika orang mengaku iman tapi tidak mengambil atau tidak mengambil dari nilai-nilai Al-Quran, menjadikan referensi dalam kehidupannya, maka justru kata Allah, itulah kesesatan yang nyata. Naudzubillah. Di Quran apa dari surat apa? Ya. Surat apa? Surat An-Nisa. Ayat. Surat An-Nisa ayat 60. Itu yang pertama, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi kita ketika berhadapan dengan Al-Quran, logika kita gak usah bermain. Ya. Ambil, pahami, amalkan, dakwahkan. Itu jamaah rahimakumullah. Karena ketika orang ada anggapan, ya, ada anggapan, satu ayat saja misalnya kan, itu kan sudah terjadi yang namanya kekufuran, tidak percaya, ragu terhadap Al-Quran, jangan keseluruhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, dampak orang melupakan Al-Quran atau bahayanya melupakan Al-Quran, yang kedua adalah bikun harajun. Harajun, dikun. Jadi kalimat dikun itu kan dik itu sempit, sempit. Haraj itu semacam beban gitu ya. Tapi di sini dikun harajun itu sempit dadanya, sempit jiwanya.
Maka jamaah rahimakumullah, kita bisa merasakan ketika satu hari kita tidak membaca Quran, bagaimana coba kondisi kejiwaannya? Ada yang berbeda. Makanya Al-Quran tadi kan hidayah, petunjuk. Maka sunnatullah, jalan hidayah itu jalan yang luas, jalan yang tenang, jalan bahagia. Maka Al-Quran sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, sumber keluasan jiwa, itu Al-Quran. Maka ketika orang melupakan Al-Quran, maka otomatis dengan sendirinya dia akan dihinggapi dengan kesempitan. Sempit jiwanya. Makanya ketika kita suatu saat dilanda kegelisahan, kegoncangan, dan kita harus cepat tanggap bahwa ini efek jauhnya kita dengan Al-Quran. Bukan membaca saja, tapi jauhnya hidup kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Ketika kita sudah jauh dengan nilai-nilai Al-Quran, karena Al-Quran itu kan disebutnya juga manhaj, pedoman, konsep hidup kita. Dalam Al-Quran ada konsep ibadah, konsep muamalah. Intinya konsep hidup. Semua ada dalam Al-Quran. Maka ketika dilupakan, maka yang akan terjadi terhadap nafsi, aspek jiwa kita adalah dikun. Kita akan merasa jiwa ini sempit. Maka dengan kesempitan jiwa ini juga membentuk pikiran sempit. Langkah kita merasa aku. Karena semua bermuara, bersumber dari jiwa. Maka kita coba perhatikan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang kita tahu dalam sejarah manusia yang terbaik interaksinya dengan Al-Quran. Itu sahabat Rasulullah SAW. Kita bisa baca satu persatu sejarah mereka, bagaimana keluasan jiwa mereka. Itu semua kita bisa perhatikan komentar-komentar mereka. Kenapa? Itulah keberkahan Al-Quran. Maka teori sederhananya bisa bahwa ketika kita dilanda jiwa ini kering, hampa, maka perbaikilah hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan sekali-kali kita melupakan Al-Quran. Al-Quran itu harus dekat dengan kita. Harus jadi wirdul yaum, bacaan harian kita. Itu Al-Quran. Bahkan harus sampai kita merasakan ketika membaca Al-Quran sampai puncak kenikmatan. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau selalu berkomentar, setelah aku membaca Al-Quran, maka ayat per ayat banyak mendatangkan inspirasi dan ide-ide. Itu Al-Quran. Kemudian dari Al-Quran juga betapa banyak kekuatan-kekuatan dalam beramal. Itu dengan Al-Quran. Jadi intinya Umar bin Khattab itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebenarnya inspirasi, ide, dan gagasan. Maka tidak heran kalau Allah sendiri mengakui tentang kejeniusan Umar bin Khattab itu, Allah sendiri mengakui. Jamaah rahimahumullah. Ini Al-Quran. Jadi semakin sering dibaca akan semakin mempengaruhi terhadap pola berpikir, akan mempengaruhi terhadap kecenderungan, dan juga akan mempengaruhi terhadap sulukian perilaku keseharian. Itu Al-Quran. Dan di sini khususnya bahwa Al-Quran akan mampu melapangkan jiwa kita. Di saat hari ini kondisi seperti ini butuh jiwa-jiwa yang lapang.
Dan salah satunya sudah ada di depan kita, maksudnya keseharian kita, yaitu Al-Quran. Itu jamaah rahimakumullah. Karena pada dasarnya hakikat Islam itu adalah tenang, luas, itu hakikat Islam. Maka orang Islam yang benar-benar komitmen dengan keislamannya, juga dia akan memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang luas, jiwa yang luas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am surat 6 ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun." Faman yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki ayyahdiyahu, ayah dia itu mendapat petunjuk. Tadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda. Petunjuk Al-Quran itu. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, orang tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Hidayah itu adalah Al-Quran. Maka kata Allah, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan luaskan hatinya. Rabbis shrahli sadri, Allah bakal jembarkeun manahna. Luas. Jadi nggak ada kamusnya orang mukmin putus asa, tidak ada kamusnya orang mukmin depresi gitu ya. Gak ada. Jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena orang mukmin setiap saat dibangun jiwanya lapang. Dengan apa? Dengan hidayah Quran. Ya, justru yang membuat sempit jiwa ini bukan faktor akhirat, bukan faktor Quran. Karena satu saat otak kita disibukkan memikirkan dunia, itu yang membuat kita sempit jiwa ini. Coba buktikan, ketika pikiran ini sibuk tentang mengonsep dunia saja, sementara akhiratnya tidak dikonsep, maka yang terjadi tadi doi jiwa ini sibuk. Sebaliknya, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Barang siapa yang Allah kehendaki sesat, maka Allah akan jadikan sadrahu dadanya dayyqan sempit, harajan sangat berat mengamalkan Islam. Nah, jadi kalau orang yang jiwanya lapang, maka dia akan jiwanya akan lapang dan mudah mengamalkan Islam. Ada beda di sini. Yasrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah kehendaki orang mendapatkan hidayah, dia oleh Allah akan dilapangkan jiwanya, dan oleh Allah pun akan diberikan kemudahan memahami Islam dan kemudahan mengamalkan Islam. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang jiwanya lapang itu selalu mudah, dia akan mudah urusan-urusannya. Kan janji Allah sendiri dalam doa Nabi Musa kan, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Orang yang jiwanya lapang, urusannya kita akan mudah. Karena sebenarnya kesulitan yang kita rasakan dalam hidup ini, faktornya adalah karena jiwa kita yang sakit, bukan urusannya yang sulit. Karena kesulitan itu memang dibangun dari kesempitan jiwa. Coba kita rasakan. Ya. Jadi masalahnya bukan berat urusan itu, tapi jiwa ini yang sulit. Bukan sulit urusan, tapi jiwa kita yang sempit. Maka Al-Quran itu adalah fungsinya untuk meluaskan jiwa kita.
Itu Al-Quran. Karena ketika orang jiwanya sudah luas, maka seberat apapun secara zahir masalah, dia akan bisa mengatasinya. Dia akan mudah keluar. Maka paling pertama adalah luaskan jiwanya. Kita kadang-kadang, paling pertama konsep kita kadang-kadang memperluas rumah kita, memperluas tempat tinggal kita, sementara kita tidak memperluas hati kita. Seluas apapun tempat tinggal kita, kalau hati ini sedang sempit, jadi sempit. Jadi justru Islam ini poin pertama adalah memperluas jiwa dulu, bukan memperluas rumah dulu, memperluas tempat dulu. Luaskan jiwa kita. Walaupun kita dalam posisi sempit, maksudnya dalam tempat yang sempit, kalau jiwa ini luas, bahagia. Rumah Rasul luas tidak? Tidak. Tapi kenapa Rasul menyebut Baitul Jannati? Surga luas tidak? Gambaran surga itu luas, ya kan? Luas. Dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, kalimatnya apa ya? Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, ya kan? Bergegaslah kalian, berkompetisi ya kalian menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menyambut surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi, luas surga itu. Maka Baitul Jannati, Rasul rumahnya kecil tapi hatinya luas, tak ubahnya seperti surga. Kenapa? Karena dibangun dengan Al-Quran. Itu hadirin rahimahumullah. Jadi kesimpulannya, kesempitan dalam hidup kita karena faktornya memang jiwa kita sempit, tidak masuk cahaya Al-Quran di dalam jiwa kita, sehingga terjadilah kita merasa sempit, ya, merasa sempit. Oleh karena itu tadi, orang yang Allah berikan hatinya dengan cahaya Quran, maka dia pertama Allah akan lapangkan. Yang kedua, liri Islam itu maksudnya pertama dalam tafsir dia Allah mudahkan memahami Islam. Yang kedua dia mudahkan mengamalkan Islam. Tapi sebaliknya orang yang tersesat karena jauh dari Al-Quran, maka dia pertama sadrahu dayiqan, dadanya sempit, bahkan ditambah arojan itu sulit memahami Islam, sulit mengamalkan Islam. Itu arojan. Jadi hati-hati kita juga ketika kita sulit bangun malam, sulit baca Quran, sulit melangkahkan kaki ke masjid, hati-hati arojan. Jangan-jangan tapi jiwa kita sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, Allah membuat ilustrasi seakan-akan seperti orang yang sedang naik ke langit. Naik as-sama. Jadi semakin tinggi, semakin hampa udara kan. Dalam ketinggian tertentu di situ harus bawa gas dari bumi kan. Begitupun manusia. Ketika jauh dari Al-Quran, dia sesak nafasnya. Kadzalika yadullahu alladzina la yu'minun. Begitulah Allah menjadikan siksaan bagi orang-orang kafir. Jadi cukup sebenarnya bentuk siksaan dari Allah, jiwa ini tidak merasa tenang, cukup itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia menggenggam, di saat dia memiliki segala hal, fasilitas itu, tapi jiwa ini tidak merasa nyaman, itu cukup siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dihancurkan dunia ini, tidak mesti dihancurkan fasilitas hidupnya, tidak mesti dihancurkan fisiknya. Cukup satu saat kita tidak pernah merasa bahagia, tidak pernah merasa nyaman, itu bentuk rinsun siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap bahwa orang kafir itu bahagia, tidak. Ini kata Allah. Mereka akan disiksa dengan apa? Ketidaknyamanan dalam hidup. Itu ya. Kedua. Yang ketiga, damarakumullah, bahaya melupakan Al-Quran. Dampak yang ketiga adalah ma'isatun dongkak. Kalau jiwa, kalau ini kehidupan secara umum,
Maisha, maishatun dongkak. Ma'isyatun kehidupan, ma'isyah, ma'isyah kehidupan, dongkak sulit. Jadi kehidupan yang serba sulit. Jadi sumbatan-sumbatan dalam hidup ini faktornya karena melupakan Al-Quran. Kesulitan-kesulitan yang kita rasakan dalam hidup ini faktor utamanya adalah nisyanul Quran. Kita sudah melupakan Al-Quran. Baik kesulitan secara pribadi atau kesulitan secara sosial. Segala hesek, segala marahal itu bisa jadi faktor karena umat ini sudah jauh dari Al-Quran. Karena kesulitan ini bisa kesulitan secara individu pribadi, ada kesulitan secara kolektif sosial, itu bisa terjadi. Ketika masyarakat sudah jauh dari Al-Quran, maka masyarakat itu akan dilanda kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Jadi saluran-saluran kemudahan itu tersumbat. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran, karena melupakan Al-Quran. Begitupun secara pribadi, ini ayatnya secara pribadi, orang yang melupakan Al-Quran, dia kehidupannya akan sulit. Namanya kehidupan berarti umum. Ekonominya, budayanya, politiknya, semua serba sulit. Kenapa? Nisyanul Quran. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124. Surat 20 ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling, anisya, an dzikri dari peringatanku. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dzikir di situ adalah Al-Quran wa Sunnah. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isatan dhanka, akan dilanda kehidupan yang serba sulit. Ini di dunia. Di dunia. Dan rahimahullah. Jadi kesulitan-kesulitan dunia akan bisa diatasi dengan komitmen kita bersama dengan Al-Quran. Komitmen membacanya, komitmen mentadabburinya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya, menghafalnya, membumikannya. Itu semua adalah bagian untuk apa? Untuk menghilangkan beragam kesulitan-kesulitan. Bagaimana keberkahan Rasulullah SAW? Kita bisa menyaksikan, kita bisa membaca keberkahan Rasulullah SAW. Ya karena keberkahan Al-Quran. Jadi orang yang tadi lawan dari nisyan itu kan, nisyan itu kan goflah, lawan goflah itu kan dzikir. Berarti ang-dzikrina di sini orang yang sering membaca Quran, orang yang sering mengingat Quran, orang yang sering belajar Quran, orang yang sering mengamalkan Quran, itu kan zikir. Jadi di dunia akan ada semacam dari Allah teguran, ma'isatan dhanka. Di akhiratnya gimana? Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan kata Allah, kami akan kumpulkan al-yaumal qiyamati di akhirat a'ma, dalam keadaan buta. Jadi orang-orang yang banyak berpaling dari Al-Quran, bahkan na'udzubillah justru membenci Al-Quran, maka di akhirat kelak dia akan Allah takdirkan dalam kondisi buta, a'ma, buta. Kita tahu bahwa di mahsyar itu kan saat
atau waktu tempat yang di situ orang sibuk mencari selamat gitu ya di akhirat itu. Yauma idzin sya'nu yughnih gitu ya. Hari ini orang sibuk ngurusin diri, ngurusin pribadi, hoyong selamat, tapi Allah takdirkan dia buta. Orang buta gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hal penting bagi kita semua. Jadi intinya poin ketiga ini bahwa kehidupan di dunia Allah akan berikan kesulitan-kesulitan. Bapak dan Ibu, kesulitan di sini maknanya luas. Ya kan? Kesulitan karena faktor kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan Islam, itu juga efeknya kesulitan. Tadi masa 50 bisa jadi. Jadi memahaminya secara sumuliah, universal kesulitan di sini. Bukan sulit dalam arti secara pribadi kita sulit, tapi kesulitan ini lebih kepada kehidupan secara utuh. Kehidupan secara utuh. Jamaah rahimakumullah, ini hal penting. Maka ketika kita membaca Maisha, bisa jadi kesulitan dalam beribadah, bisa. Itu faktornya kita jaga jarak dengan Al-Quran. Yang terakhir, ya marimakumullah, terakhir pagi ini, karena ini poinnya masih banyak. Yang terakhir, yang keempat untuk pagi ini adalah umyun basiroti. Orang yang lupa dengan Al-Quran, dampaknya umyun, buta. Umyun al-basiro, basiroti, umyun basiroh, yakni mata hati yang buta. Jadi basiroh ini mata hati. Maka kalimat Al-Quran pun ketika membahas tentang mata hati, itu kalimatnya basir. Karena dalam Al-Quran itu ada al-absor ya. Ada al-absor, al-absoru, ada al-basirotu. Kalau ini al-absor, mata ini absor. Tapi kalau basiro itu mata hati. Jadi ketika orang jauh dari Al-Quran, walaupun matanya melihat, dia tidak akan mampu melihat kebenaran. Jadi yang dimaksud buta di sini bukan buta mata dohir, mata kepala ini, tapi buta mata hati. Ini paling bahaya Bapak Ibu. Kalau orang sudah buta mata hatinya, dia tidak akan mampu lagi melihat kebenaran. Dia tidak akan mampu lagi melihat ketaatan, melihat hak. Dia tidak akan bisa. Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah marah-marah. Dan di sini ayatnya dalam surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46, ya surat 22. Surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar. Ayat berapa Ustaz? Ayat 46 Surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard, apakah kalian tidak berjalan di muka bumi, tidak safar di muka bumi? Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha. Maka jadi kejadian bagi mereka adalah qulubun yaqiluna biha, hatinya tidak memahami terhadap Al-Quran.
Aw adhanun yasma'una biha, atau telinganya mendengar. Artinya hati mereka memahami Al-Quran, yakin itu berpikir, berakal. Telinga mereka mendengar, tapi bukan mereka tidak paham dan tidak mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Karena sesungguhnya persoalannya adalah mereka itu tidak buta matanya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi kata Allah, ketika kalian berjalan di muka bumi, kalian akan melihat orang-orang yang matanya melihat, telinganya mendengar, tapi mereka justru memilih jalan menyimpang. Persoalannya karena mereka ta'mal qulub, buta hati. Bukan tuli, bukan buta matanya, tapi ta'mal qulub, buta hatinya. Maka ketika hati manusia sudah buta, otomatis ya matanya, pandangannya, pendengarannya sama. Khatamallahu ala qulubihim. Terus ketika hatinya sudah tertutup, wa ala samihim wa ala absarihim. Itu terus. Jadi dua kalimat ini selalu berdampingan. Absar, asma itu berdampingan. Maka ketika manusia mata hatinya tajam, penglihatan juga tajam, pendengarannya juga tajam. Sebaliknya ketika hatinya buta, akan tuli, telinganya tidak senang, tidak mau mendengar kebaikan, matanya juga sama. Itu jawaban rahimahullah. Jadi yang dimaksud umyul basirah itu orang yang jauh dari Al-Quran, hatinya akan keras. Itu maksudnya, hatinya akan keras. Makanya Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah kalian tidak mampu mengambil pelajaran, tidak mampu menghayati, menjauhi Al-Quran, atau jangan-jangan hati kalian sudah terkunci? Aqfal. Ala qulubin aqfal. Aqfal itu terkunci, sehingga Al-Quran itu tidak menjadikan sentuhan dalam diri. Jadi kita pun harus introspeksi diri, Pak. Ketika kita mendengar bacaan Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak ada sentuhan sama sekali, Al-Quran tidak ada perubahan dalam kehidupan kita sama sekali, jangan-jangan hati kita sudah terkunci. Sehingga Al-Quran lewat saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada. Masuk Al-Quran itu masuk ke dalam pikiran kita, hati kita. Ini juga sama. Jadi umyul basirah, bahasa lain maswah, ghisawah. Jamaahullah, naudzubillah, ini dampak-dampak yang akan mendatangkan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia ketika manusia sudah jauh dari sumber asli manusia, khususnya orang-orang mukmin, ya. Karena dalam Al-Quran sendiri sebenarnya Al-Quran itu diperuntukkan untuk manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai sekalian manusia. Jadi Al-Quran ketika berbicara tentang wajibnya manusia berhukum mengamalkan Al-Quran, Allah memakai kalimat ya ayuhan nas, tidak memakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Karena Al-Quran hadir itu untuk manusia. Siapapun manusia yang ingin selamat, maka Al-Quran payung kehidupannya. Jadi baru 4, Jamaahullah, semoga kita jadikan bulan Sya'ban ini untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan Quran. Jadi Ramadan itu adalah kesibukan kita adalah membaca Quran. Beribadah semawas dalam kehidupan Imam Bukhari. Kita tahu Imam Bukhari itu adalah ulama yang mengumpulkan hadis-hadis gitu ya. Ketika datang Ramadan, beliau itu berhenti membaca hadis, berhenti mencari-cari hadis. Beliau sibuk hanya membaca Al-Quran sebulan penuh. Itu hadis Imam. Mudah-mudahan materi pada pagi hari ini menjadi bahan bagi kita untuk terus senantiasa merenung sudah sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran. Sudah sehebat apa interaksi kita dengan Al-Quran?
dan sudah sehebat apa amal kita dengan Al-Quran. Itu jamaah rahimakumullah. Maka insya Allah ketika kita sudah mampu berinteraksi baik dengan Al-Quran, baik secara qiraah, tilawah, kemudian tatbik, ya, mengamalkan, maka disitulah sebenarnya kualitas keimanan kita di situ. Ya. Jadi kita bisa mengukur secara pribadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali sampai di sini dulu tadarus kita, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa membuktikan kehebatan Al-Quran dalam kehidupan kita, mukjizat Al-Quran dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita pribadi, di rumah, berkeluarga, begitupun di lingkungan masyarakat. Karena Al-Quran tidak mungkin akan membumi ketika Al-Quran memang hanya sebatas sibuk hanya untuk diri kita. Tapi bagaimana Al-Quran ini akan membumi ketika memang Al-Quran ini benar-benar disampaikan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memiliki kesibukan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dua kesibukan inilah yang akan menjadikan Al-Quran itu memang membumi. Semoga sekali lagi kita termasuk orang-orang yang memiliki kepentingan besar untuk diri kita. Bagaimana kita ingin paham dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan untuk keluarga kita juga sama memiliki kepentingan besar. Bagaimana keluarga kita juga sama-sama memiliki pemahaman yang baik, utuh, tuntas tentang Al-Quran, juga mengamalkannya. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kebaikan semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa lihada, astagfirullah li wa lakum, innahu kana huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.